aman nggak sih sukralfat ini untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Dan menurutku tempat yang paling berisik di dunia ini tuh adalah kepalaku sendiri. Halo semuanya, ketemu lagi sama Apoteker Putri. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di episode ngobrolin seputar obat kali ini, aku mau ngebahas obat yang mungkin udah familiar nih di telinga teman-teman semua. Atau mungkin banyak dari teman-teman semua tuh yang udah konsumsi obat ini, bahkan sering. Yap, seperti yang ada di judul, kali ini aku mau ngebahas obat sukralfat. Kan gak lucu ya bun, kalau misalnya kita tuh udah sering konsumsi sukralfat, kita tahu sukralfat itu obat apa, tapi kita tuh nggak tahu informasi apa yang harus kita pahami terkait dengan sukralfat ini. Kayak sesimpel sebenarnya tuh diminumnya sebelum makan atau sesudah makan sih. Ada nggak sih interaksi sukralfat dengan obat lain? Atau aman nggak sih sukralfat ini untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Nah tapi sebelum aku masuk ke pembahasannya, buat kalian semua yang belum subscribe, please tolong banget subscribe dulu channel aku supaya kalian gak ketinggalan info kalau aku up video-video baru, terutama seputar informasi obat lainnya. Oke, buat kalian yang udah subscribe, thank you so much, dan langsung aja masuk ke videonya. Sebenarnya kita tahu sukralfat itu adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan lambung, asam lambung naik atau MAH, GERD misalnya, atau bahkan tukak lambung, jadi lambungnya itu luka. Sukralfat ini akan bekerja dengan cara melapisi mukosa lambung. Tapi si sukralfat ini untuk bisa bekerja harus diaktifasi dulu sama asam lambung. Dia itu harus berinteraksi dulu nih sama asam lambung supaya bisa melapisi mukosa lambung. Jadi si sukralfat harus ketemu sama asam lambung, kemudian dia akan berinteraksi dan dia akan membentuk lapisan lengket yang kemudian akan melapisi lambung. Tugasnya si sukralfat ini adalah melapisi mukosa lambung, terutama kalau misalnya lambungnya itu tuh ada yang luka. Nah si sukralfat ini malah akan makin mantap jos banget kerjanya, karena dia selain melapisi mukosa lambung yang bagus, dia juga akan melapisi mukosa lambung yang rusak, karena dia juga bertanggung jawab untuk memperbaiki si mukosa yang rusak ini. Sukralfat ini beredar dengan dua bentuk sediaan, tablet 500 mg dan suspensi 500 mg per 5 ml. Untuk dosis sukralfat sendiri sebetulnya tergantung ya, tiap orang tuh beda-beda. Penentuan dosis itu tergantung dari seberapa parah penyakitnya. Umumnya dosis sukralfat ini untuk orang dewasa diminum 4 kali sehari 1000 mg, maksimal 8000 mg. Tapi untuk pengobatan sukralfat sendiri sebetulnya bukan jangka pendek. Pengobatan sukralfat itu jangka panjang 4-12 minggu, jadi sekitar 1-3 bulan diminum secara terus-terusan. Nah untuk penggunaannya sendiri gimana kak? Apakah sukralfat itu diminumnya sebelum makan, atau sesudah makan, atau saat makan? Ingat nggak tadi gimana cara sukralfat bekerja? Sukralfat bisa bekerja ketika dia sudah kontak dengan asam lambung, ketika dia sudah bertemu, sudah diaktifasi oleh asam lambung. Jadi sukralfat itu akan efektif jika dia diminumnya sebelum makan. Idealnya itu sukralfat diminum 30-60 menit sebelum makan, alias pada saat kondisi lambung itu kosong. Tapi yang perlu diingat adalah penggunaan sukralfat ini interval waktunya itu harus selalu sama. Misal kalian dapat resep sukralfat 3 kali sehari, ya berarti harus diminum setiap 8 jam sekali. Dan harus sama setiap harinya, karena kan sukralfat ini pengobatannya jangka panjang. Dia tuh nggak bisa yang kayak sekali minum, 2 kali minum terus udah. Nah kalau cuman bentar-bentar kayak gitu, takutnya nanti si lambung kalian yang lagi diperbaiki baru mau sembuh malah udah tererosi lagi sama asam lambung. Jadi ya sia-sia, malah nggak sembuh-sembuh, malah jadi perih lagi. Terus ada nggak sih interaksi sukralfat ini dengan obat-obat lain? Nah secara umum sukralfat ini menurunkan penyerapan obat-obat lain apapun itu. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan sukralfat dengan antasida. Jangan keduanya itu diminum sebelum makan secara bersamaan, tidak dijeda. Karena penggunaan sukralfat dan antasida sebelum makan tanpa jeda bisa meningkatkan kadar aluminium di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kalian dapat resep nih sukralfat sama antasida, idealnya sukralfat dan antasida ini sama-sama diminum sebelum makan, tapi dengan jeda minimal 30 menit sampai 60 menit. Terus efek samping apa nih yang paling sering terjadi? Kan sukralfat itu tadi diminumnya katanya 4-12 minggu.
Efek samping yang dilaporkan paling sering terjadi akibat penggunaan sukralfat itu adalah konstipasi atau sembelit. Jadi, untuk menghindari efek samping itu, pasien itu diharapkan memenuhi asupan serat setiap harinya dan konsumsi air putih yang banyak. Nah, sukralfat itu aman nggak sih untuk ibu hamil dan menyusui? Sukralfat itu relatif aman untuk ibu hamil dan menyusui karena penyerapannya aja tuh sangat sedikit, mungkin sekitar 4-5%. Jadi nggak semua itu zat aktifnya itu terserap oleh tubuh. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Gimana nih, kira-kira kalian udah mulai tercerahkan belum dengan informasi-informasi seputar obat sukralfat yang barusan aku berikan? Coba deh kalian komen kira-kira aku harus ngebahas obat apa lagi. Dan untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, thank you so much. Kalau kalian suka sama kontennya, kalian boleh like video ini. Jangan lupa subscribe juga dan nyalain bell notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info kalau aku up video-video baru. Share juga ya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu juga ikut tercerahkan akan informasi-informasi obat yang aku sampaikan. See you in the next video guys. Thank you for watching.